Halo guys, jumpa lagi dengan gue Hendra di sini di Gabut Talks ya. Kali ini kita akan ngobrolin soal LinkedIn. Bagi kalian yang belum punya akun LinkedIn, episode ini adalah ngajarin tutorial gimana cara bikin LinkedIn. Mungkin nanti setelah ini gue akan coba share apa yang akan dilihat para HR kalau ada kandidat yang udah ada LinkedIn-nya. Tapi yang sekarang fokus buka dulu, bikin dulu ya. Kalau belum buka, belum bikin, mungkin episode ini bisa membantu kalian. Channel ini akan membahas mengenai rekrutmen dan karir. Klik like, share, subscribe, dan aktifkan tanda lonceng agar update info-info terbaru. Oke, sekarang kita sudah masuk ke ini tampilan awalnya ya, ketika kita ketik LinkedIn kalau di Google, kemudian mau masuk ya, nanti akan kita temuin yang namanya halaman ini nih untuk bisa membuat akunnya. Pertama dia minta email kita dulu ya, kita akan buat. Pastikan teman-teman udah punya alamat email dulu ya. Kalau nggak punya, waduh, bisa berabe. Agree and join. Kita ini pura-puranya aja. Sebenarnya gue udah punya akunnya, tapi karena ini untuk keperluan percobaan, kita bikin aja nama percobaan dulu ya. Namanya Gabut Talks Channel. Kita lihat. Nah ya, kita sudah masuk verifikasinya. Kemudian dia minta alamatnya nih. Yaudah, kita di Depok City ya, Depok, Jawa Barat. Most recent ini kalau mungkin buat teman-teman yang belum punya pengalaman kerja atau mungkin masih mahasiswa, masih di sekolah, masih kuliah ya. Terus aja I'm student ya mungkin. Kalau mungkin udah lulus kuliah ya bisa aja. Tapi kita bikin aja ini masih yang mau lulus ya. Anggap saja begitu. Misalnya di Universitas Indonesia. Degree-nya apa? Sarjana bachelor. Spesialisasinya apa? Psikologi. Bahasa Inggris ya. Misalnya dia lulusan 2000 ya, masuk kuliah lah katakanlah gitu ya. Expect. Nah ini startnya kapan kita mulai kuliah, dan ini perkiraan. Umumnya orang mungkin kuliah 4 tahun, ada 3,5 tahun, ada yang 6 tahun, kayaknya maksimal 7 tahun. Nah umpama kalian punya proyeksi akan mau lulus 3 tahun atau 4 tahun ya, kurang lebih ya, anggap aja begitu, 2023 misalnya. Dan pastikan ya ini di usia di atas 16 tahun misalnya ya. Yes. Continue ya. Nah ini confirm email dulu ya. Di sini akan ada verifikasinya, kita coba kontak di email kita. Nah ini dia, sudah muncul tampilannya, yaitu Gabut Talks Channel ya. Jadi ini kita akan melihat ya apa saja yang menjadi fungsi-fungsi utamanya nih. Nih kalau ini adalah foto ya, jadi pastiin foto ini nanti kita akan pasang fotonya seperti itu. Kemudian nah di sini kita akan bisa bikin namanya posting-posting apapun itu ya. Namanya mungkin kita punya ide-ide, pikiran apapun itu, mau nge-share artikel, video, atau mungkin link YouTube ya, atau mungkin Gabut Talks Channel ya, boleh. Di sini bisa kita share ya info-info yang bermanfaat. Kemudian di sini My Network ya. My Network ini berarti siapa aja yang menjadi kenalan kita, koneksi kita, siapapun itu. Jadi mau kita nge-add siapapun, nah itu kita bisa melakukannya, dan nanti kita akan muncul nih teman-temannya di sini ya. Jadi boleh nge-add juga nanti di gua di Hendra Syah gitu ya. Ketik aja Hendra Syah, nanti ketemu. Misalnya kayak gini nih, Hendra Syah. Nah ini gak ya, kita coba lihat. Nah ini dia nih, ya kan? Terus apa lagi ya? Nah ini orang-orangnya yang disyaratkan untuk kita bisa kita bisa ajak
kontak buat teman tentunya. Di kolom jobs ya, ini adalah bagian dimana kita bisa cari kerjaan. Nah, ini yang menjadi andalan kita semua nih, ya kan? Di sini my jobs ya, ini buat kita cari posisi apa aja yang kita ingin apply ya. Jobs alert ini supaya kita nanti dapat, misalnya ada pemberitahuan nih, kalau kita misalnya mau kerja di bidang banking, startup atau perusahaan yang bergerak di bidang apa nih, macam-macam pendidikan misalnya. Nah, ini job alertnya nanti kita akan tentuin. Salary ini angka gaji nih, kalau kita mungkin punya ekspektasi harapan mau punya gaji yang seberapa tinggi misalnya. Nah, ini dia. Skill assessment ini adalah tempat di mana kita harus menuangkan apa saja yang mungkin kemampuan yang memang kita miliki ya. Nanti akan ada pengukurannya di sini. Ini interview preparation ya, persiapan buat interviewnya. Resume builder ini untuk bikin CV ya, CV atau resume ya, sama aja di sini, dianggap aja sama gitu. Kemudian di sini ada panduan-panduan nih buat para pencari kerja, job seeker guidance ya, dan ini aplikasi settingnya. Nah, post a free job ini mungkin buat siapapun ya, yang recruiter atau mungkin kalian talent acquisition yang mau bikin iklan lowongan ya, di sini dia bisa ya. Karena tempat ini memang LinkedIn ini bisa memungkinkan orang mencari kerja dan menyediakan kerja. Terus ya, ini dia fitur job ya. Kemudian kalau dari sisi ini messaging ya. Jadi ini adalah tempat di mana kita nanti bisa ngechat secara pribadi siapapun yang ingin kita ajak ngobrol. Nah, ini juga teknik yang perlu kita kuasain, karena ngechat orang DM di LinkedIn ini juga perlu ada strateginya juga ya. Yang pasti sebagaimana kita melakukan fungsi medsos pada umumnya, harusnya adalah ada norma sopan santunnya juga, ada etikanya di dalamnya juga ya, pilihan bahasa formal yang seperti apa. Itu harus diperhatikan saat nge-DM siapapun yang ada di LinkedIn. Nah, ini mau apapun medsosnya sih harus sopan lah. Notification ya, isinya adalah nanti berbagai macam notifikasi. Notifikasi ini misalnya nih kayak pemberitahuan ada posting yang baru mungkin dari orang yang sudah kita follow misalnya, atau mungkin ada pemberitahuan ulang tahun temen, itu ada juga nih pemberitahuannya. Jadi kalau kita dapat info ini ada ulang tahun, kita ngasih ucapan selamat ya, karena ini adalah networking. Jadi bagaimana kita bisa ya berpartisipasi di dalam medsos ini begitu. Makin kita sering aktif, makin besar juga peluangnya kita bisa memperbanyak koneksi kita. Tujuannya adalah network. Kemudian ya, ini profilnya ya. Nah, mungkin yang perlu teman-teman nanti perhatikan ya, di sini ini nanti ada foto, ada ini nama kampusnya tadi ya, ini namanya, kemudian statusnya. Dan mungkin di kesempatan berikutnya gue akan share ya poin-poin apa kalau seorang kandidat, ketika seorang HR, seorang recruiter, seorang talent acquisition itu lagi ngincer kandidat, mau nawarin, itu mau yang dilihat poin-poinnya apa aja. Nah, tapi setidaknya teman-teman harus bikin dulu ya fotonya tadi, keterangan-keterangannya. Kemudian ini memang harus dilengkapin data-datanya juga ya, termasuk nanti di dalamnya pekerjaan apa yang sudah pernah kita lakukan atau mungkin magang di mana. Itu bisa memperbanyak kesempatan kita untuk bisa dikenal siapapun yang ada di LinkedIn. Seperti itu ya teman-teman semua nih. Dan ya ini tadi ya masih sama. Di sini di LinkedIn banyak informasi-informasi yang bisa dimaksimalkan supaya teman-teman bisa dapat update terbaru tentang dunia karir ya, pekerjaan ya, sehingga kita lebih terupdate. Syukur-syukur kita dapat info yang terbaru untuk pekerjaan atau perusahaan yang memang kita sukain. Nah, ini membuat kita makin berpeluang lagi untuk bisa mendapatkan pekerjaan impian kita. Begitu kira-kira. Oke deh, sementara begitu ya. Jadi saran gue adalah segera bikin akun LinkedIn supaya kita bisa makin mudah untuk ditemukan oleh para HR, para talent acquisition, para recruiter, supaya makin besar juga peluang kita untuk memperbesar networking, ada rezeki, semakin banyak silaturahmi. Oke? Terima kasih sudah nonton Gabut Talk. Klik like, share, subscribe, dan aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan update info terbaru video mengenai rekrutmen dan karir. Ciao!